Ya, kami sekarang membahas lagi bagaimana kemudian rem yang terbaik yang bisa kita kerjakan agar kasus COVID-19 ini tidak terus kurvanya menanjak begitu di Indonesia. Ada Pak Pandu Riono, ada Pak Laude Ida dari Ombudsman, dan juga Mas Dhani Amrulihdan dari Kantor Staf Kepresidenan. Mas Dhani, begini saja mewakili pemerintah. Kalaupun kami berbicara pada pagi hari ini, kebetulan Mas Dhani mau datang dan ngobrol bersama kami adalah titipan-titipan lah. Saya yakin nanti Mas Dhani bisa menyampaikannya begitu kepada pemerintah. Mudah-mudahan sih pemerintah mendengarkan juga obrolan kita. Mas Dhani, kenapa sih kita nggak bisa satu komando seperti saya sebelum jeda bilang, kita pernah punya kampanye 2 anak saja cukup, keluarga berencana, pemilu di tahun 70-an sampai 80-an, jalan itu. Bagaimana kita mau mengubah masyarakat kita agar mau, jangan, nggak ada kompromi lagi lah. Kita ini kalau keluar rumah, itu udah harus pakai masker. Nah, hal semacam itu kok nggak terjadi sih gitu. Ini kan sesuatu yang perang yang masih sangat panjang. Bahkan vaksin pun sudah ketemu nanti, ini masih akan sangat panjang. Mas Dhani, ini bisa kita titipkan. Apa sih sebenarnya yang membuat kita kok nggak bisa melakukan hal-hal yang pernah kita lakukan? That's a success story dari kita sebetulnya. Mas Dhani. Ya baik. Memang kehadiran wakil pemerintah di dalam dialog-dialog di media, televisi, elektronik itu sangat penting ya untuk mendengar masukan dari kelompok masyarakat dengan para pakar dan juga dari lintas sektoral yang lain. Seperti masukan dari Bang Laude tadi. Ya, jadi pertama di dalam yang perlu kita pahamkan adalah framework penting di dalam penanganan COVID ini yang menjadi key success factor itu ada 3 hal penting. Pertama dari sisi strong leaders, kepemimpinan yang kuat. Yang kedua, kebijakan yang konsisten, implemented, dan menjadi role model. Contoh. Yang ketiga adalah dari sisi keterlibatan masyarakat. Ya. Nah, ini 3 hal penting, kepemimpinan, kebijakan, dan keterlibatan masyarakat. Ini 3 hal penting yang menjadi key success factor. Karena kalau kita lihat kepemimpinan Pak Jokowi jelas. Beliau melakukan arahan, guidance, memberikan grand design, grand strategi, menetapkan action plan yang harus diterjemahkan oleh kementerian, lembaga, oleh perangkat-perangkat yang lain, termasuk oleh komite yang melaksanakan perintah itu. Diberikan empower oleh Presiden untuk menjalankan dan mengambil tindakan yang diperlukan, lalu merekomendasikan kembali kepada Presiden jikalau ada hal-hal yang memang perlu dirumuskan dan diputuskan dalam kerangka kebijakan strategis nasional. Jadi untuk kepemimpinan itu clear, yang perlu adalah bagaimana kepemimpinan di level tengah ini juga bisa konsisten. Agar kejadian seperti kemarin di Tegal tidak terulang lagi. Di mana pemimpin tidak bisa menjadi contoh, tidak bisa menjadi uswah. Bagi kalau perlu pemerintah pusat berikan sanksi tegas saja berkaitan dengan itu, Mas Dhani. Kemarin sudah ditegur oleh gubernur dan saya yakin Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pan-RB sebagai pembina juga lagi juga mempersiapkan tentang sanksi tersebut. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa tidak akan pernah berhasil pelaksanaan protokol kesehatan sampai kepada level masyarakat, grassroots, kalau pemimpinnya tidak bisa menjadi role model, menjadi contoh. Nah, ini yang perlu kita gaungkan. Marilah kita mulai dari diri kita sendiri, dari pejabat publiknya menjadi contoh. Start from ourselves. Itu yang menjadi kunci keberhasilan. Itu pemimpinan. Yang kedua adalah kebijakan. Kebijakannya juga harus realistik. Memang kebijakan itu kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini, pada periodisasi ini. Dan kebijakan itu memang bisa saja berubah-berubah karena situasi kondisi pandemik ini menuntut perubahan di lapangan. Sehingga keputusan harus adaptif. Tidak bisa keputusan yang berlaku dulu, sekarang sesuai lagi. Enggak. Harus lincah. Nah, kebijakannya. Tapi di balik kelincahan kebijakan ini harus ada konsistensinya. Sehingga dapat dilihat oleh masyarakat memang kebijakan ini konsisten dan memang tepat sasaran. Dan inilah yang terakhir yang story tadi, kisah faktor yang terakhir saya sampaikan adalah keterlibatan masyarakat. Nah, sekarang kenapa dulu program KB dengan yel-yelnya, dengan lagu-lagu KB ataupun lagu pemilu itu bisa berjalan dengan bagus. Nah, karena tidak terlepas juga bicara faktor ini ya, kalau saya melihat kalau sekarang kan masyarakat lebih kritis daripada masyarakat di tahun 80, 70, 80, 90 ketika medsos itu masih belum ada. Masyarakat itu sekarang jauh lebih kritis.
Ya. Yang kedua, sekarang masyarakat melihat benchmark di tempat lain gimana, begini sini gimana, mengukur kok kita kok beda umpamanya kan. Lalu melihat katakan rumput tetangga kok lebih baik ya gitu. Nah, karena ini faktor media sosial juga ini berpengaruh ya. Dan Setuju. sekarang ini juga hiburan banyak. Yang menjadi ikonik ini di dunia maya, di dunia digital ini banyak ikoniknya. Kalau dulu TVRI, mohon maaf, menyiarkan suatu berita apa segala macam, itu kan semua masyarakat tahu ya semuanya karena secara masif. Nah, kalau sekarang stasiun TV banyak, program-program ikonik banyak yang menjadi benchmarknya bagi sudut pandang masyarakat, sehingga masyarakat tidak terfokus kepada ikonik tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga bahasa komunikasi publiknya, program-program komunikasi massanya juga harus repackaging dan repositioning sesuai dengan kondisi masyarakat digital pada saat ini. Nah, itulah diperlukan keterlibatan semua pihak sebagai juga quote-unquote influencer pemerintah untuk meyakinkan masyarakat tentang implementasi protokol kesehatan. Tapi satu sisi lain, kalau kebijakan itu tidak konsisten dari pemerintah juga tidak bisa. Nah, sehingga ini berkali-kali Pak Presiden bilang bahwa pemerintah ini, kantor-kantor pemerintah, pejabat publik, semua menjadi contoh, menjadi pilar untuk penegakan disiplin dan protokol kesehatan. Ya, oke. Dimengerti Mas Dhani, tapi mudah-mudahan dari sana kemudian kan bukan situasi yang kemudian pada saat ini memang begitu banyak media sosial membuat kita seharusnya, harus kita lihat dari sisi positifnya lah. Ini menjadi corong yang lebih kuat lagi harusnya untuk memancarkan semua frekuensi ini. Saya mau sedikit kepada apa yang kemudian Pak Pandu nih mengatakan hari ini di halaman 7 Harian Kompas. Jadi ini tampaknya kita udah ulang-ulang terus, tetapi masih juga belum terjadi secara masif bagaimana kemudian ini harus terjadi dengan baik dan benar. Pagi hari ini kita ulangi lagi saja. Pak Pandu mengatakan mengenakan masker saat ini menurut Pak Pandu adalah vaksinasi terbaik menghadapi pandemi COVID-19. Tapi tentu caranya seperti apa, maskernya yang bagaimana, dan segala sesuatu berkaitan ini memang belum detail. Sehingga orang ada yang pakai masker A, B, C, dan lain-lain, dia pikir udah selesai begitu. Pak Pandu, hal-hal semacam ini kan yang harusnya saya menyebut satu komando, satu kampanye masif, nggak pernah berhenti, dan ini nggak pernah kita lihat begitu. Betul Pak Pandu? Ya, betul sekali. Tadi yang diucapkan oleh Mas Dhani juga betul. Cuman sayang Mas Dhani bukan presiden. Setuju. Tapi dekat dengan presiden, itu yang makanya kita undang kan Pak Pandu. Iya, tapi walaupun dekat, tapi tidak dekat loh. Saya setiap minggu itu sering memberikan presentasi ke kantor staf presiden. Harapannya menjadi masukan ke ratas Pak Jokowi. Itu pun tidak mudah. Jadi apa-apa. Pagi hari ini ada Pak Pandu sudah bicara. Mas Dhani yang dekat-dekat di istana mudah-mudahan punya waktu. Ombudsman juga sudah ada. Apa yang kurang? Media juga sudah ada di sini. Mudah-mudahan Pak Presiden dengar. Lanjutkan Pak Pandu. Iya, dan banyak sekali contoh-contoh sukses kita sebagai negara yang berhasil. Seperti Posyandu, imunisasi, aku anak sehat. Nah, itu lagunya masih ada. Setuju. Ya kan? Setuju. Tetapi untuk gerakan pakai masker, saya dengan teman-teman bikin gerakan pakai masker, itu karena mengisi kekosongan yang dilakukan oleh pemerintah. Saya sudah mengusulkan kita harus jangan meninggalkan masyarakat. Presiden kemarin ngomongnya bagus sekali di PBB. No one left behind. That's true. But in Indonesia, the community is left behind. Tadi yang menjadi masukan juga Mas Dhani. Makanya Mas Dhani itu betul sekali. Cuma Mas Dhani bukan presiden sayangnya. Dan pikirannya tidak bisa disampaikan ke presiden walaupun dekat. Ya. Ini menurut saya tidak mudah ini. Jadi memang makanya kenapa saya ingin sekali Pak Jokowi yang langsung memimpin dengan semua sistem pemerintahannya yang sudah jalan. Seperti surveillance, tes, lacak, isolasi. Itu sudah jalan, sudah ada di Kemenkes. Tetapi tidak digitalisasi. Tidak mungkin dilakukan oleh Satgas, tidak mungkin dilakukan oleh ini. Tetapi sistemnya yang jalan. Kita harus pakai pendekatan sistem. Karena pandemi ini panjang. Bilang sama Pak Jokowi deh nanti ya, Pak Dhani.
bahwa kita harus bikin kabinet, namanya Kabinet COVID-19. Karena selama pemerintahan beliau ini akan menanggulangi, mengatasi pandemi dan dampaknya. Dan itu harus tersusun dalam rapi, dalam pelita, disusun oleh Bappenas, dianggarkan, dimonitoring, dievaluasi. Seperti program kesehatan lainnya, termasuk vaksinasi. Vaksinasi itu solusi jangka panjang. Bukan kemarin bilang, oh nanti Desember akan ada vaksin. Tapi berantakan sistem pelayanan kesehatan primer kita. Saya selipkan pendapatnya Pak Pandu juga dari halaman 7 Harian Kompas bahwa kalau vaksinasi nanti sudah dilakukan, itu waktunya akan lebih panjang untuk memberi kekebalan dari virus pada seluruh populasi. Kalau di Indonesia perlu waktu 70% populasinya mendapat vaksinasi, itu minimum bisa tercapainya dalam 3-4 tahun. Jadi hal-hal semacam inilah yang kemudian harus dipikirkan oleh pemerintah. Ini bukan kerja membalik telapak tangan ketika vaksin pun sudah ada. Begitu Pak Pandu? Betul sekali. Saya kan dulu juga bekerja di Puskesmas. Jadi saya juga bisa memberikan masukan-masukan untuk menanggulangi tuberkulosis di Indonesia. Itu kita bikin sistem dan sebagainya. Tanpa itu tidak mungkin tercapai. Tanpa itu Indonesia tidak akan sukses. Jadi mohon nih, mumpung kita sudah belajar kesalahan selama 6 bulan, 7 bulan ini, kita kembali ke sistem pemerintahan yang efektif dan yang sudah jalan dan sudah bertahun-tahun dibangun sejak kemerdekaan kita. Ini yang menurut saya harus dioptimalkan. Karena dengan cara itu kita bisa mengatasi pandemi. Seluruh elemen bangsa akan terlibat. Mas Dhani, tolong ya sampaikan Pak Jokowi. Apa saya perlu menyampaikan sendiri? Mudah-mudahan sudah sampai nih. Mudah-mudahan Pak Jokowi menyaksikan Kompas TV pagi ini. Saya ke Pak Laude gini. Pak Laude, Ombudsman bisa begini nggak sih? Ikut membantu. Saya mengerti bahwa Ombudsman banyak sekali laporan yang masuk, bahkan membuka sebetulnya channel atau saluran kepada masyarakat kalau ada laporan-laporan berkaitan dengan penanganan COVID-19. Nah, boleh nggak dalam beberapa waktu ke depan agak fokus di sana untuk membantu pemerintah melihat, mensurvei apa-apa yang belum kuat begitu. Nah, hal semacam ini menjadi bagian dari Ombudsman pada saat ini begitu ke depan. Karena pemerintah kan perlu masukan, perlu dikritik yang membangun. Hal semacam itu bisa dilakukan Ombudsman atau apa catatannya sampai saat ini, Bang Laude? Ya. Memang Ombudsman sudah membuka posko pengaduan tetap berlangsung sampai sekarang ya. Tapi hal yang terkait dengan peningkatan COVID ini sebetulnya adalah kami bahas tentang pilkada langsung ini gitu. Sudah mulai dibahas tapi belum diputuskan. Tetapi menarik apa yang Mas Bayu katakan tadi, saya kira kita akan coba bicarakan, saya usulkan juga pada pleno minggu ke depan ini untuk memastikan adanya pengawalan dari Ombudsman tentang apa yang harus dilakukan sebetulnya dan juga evaluasi saya kira. Saya fokus pada evaluasi. Pak Pandu tadi menyatakan bahwa terkait dengan vaksin ini, sebetulnya saya secara pribadi ya melihat isu vaksin itu adalah virus yang menciptakan kebandelan di masyarakat termasuk kalangan pejabat. Karena ini nggak usah takut lagi dengan COVID, corona, karena sudah akan ada vaksinnya. Ini saya katakan sebagai virus menciptakan atau melanggengkan kebandelan. Jadi jangan dipromosikan dulu vaksinnya itu menurut saya, tetapi pastikan bahwa menjadikan masyarakat patuh. Tetapi sekali lagi, para pejabatnya, penyelenggara negara ini harus memberikan contoh yang betul-betul harus dipanuti. Dan para penegak hukum itu harus menjalankan tugasnya secara efektif untuk memastikan ada sanksi bagi mereka yang bisa menjadikan warga bangsa ini yang bandel, yang tetap melanggar protokol COVID itu terkena sanksi yang berefek jerah. Itu yang harus dilakukan sebetulnya. Tapi sekali lagi terkait dengan pertanyaan Mas Bayu, saya kira saya terangsang untuk membahasnya di dalam Ombudsman. Saya kira untuk agar ini apa sih sebetulnya kenapa seperti ini dan apa yang harus dilakukan pemerintah. Salah satu yang berkembang di dalam rapat kami di pimpinan Ombudsman adalah terkait ini pemilihan kepala daerah secara langsung ini mungkin harus dievaluasi secara sudah saatnya dievaluasi apalagi di era COVID ini. Dan pemilihan kepala daerahnya di DPRD saja. Tapi itu juga punya konsekuensi tersendiri. Tentunya harus ada
perpu barangkali untuk yang harus dikeluarkan diterbitkan oleh Pak Jokowi untuk memastikan bahwa kalaupun ke pemerintahan kepala daerah secara langsung itu caranya seperti ini. Yang banyak daerah ya, tidak ada, saya kira di banyak daerah, jangan di daerah lah, Jakarta sini ya, di pasar-pasar. Saya sering pergi belanja sendiri, beli ikan di pasar tradisional di pasar pasar. Itu sangat jarang yang pakai yang jualan di pasar itu, ya banyak sekali yang tidak pakai masker. Betul. Rokok bebas, itu luar biasa. Dan itu tidak ada yang kontrol. Di PD Pasar Jaya tidak menjalankan tugasnya untuk melakukan kontrol atau pengawasan atau supervisi terhadap kegiatan atau aktivitas atau perilaku masyarakat seperti itu. Nah, ini kan jadi hal yang kontradiktif sebetulnya dengan upaya kita untuk melihat Indonesia sebagai negara yang nanti kelak akan bebas dari virus corona ini. Baik, oke. Terima kasih Bang Laude. Mudah-mudahan ini saya sedikit pindah ke Pak Pandu. Singkat saja Pak Pandu, udah bagian-bagian akhir kita, sebelum nanti saya ingin melempar ke Mas Dhani sebagai penutup begini. Kan sekarang masyarakat ini seperti Bang Laude bilang, di pasar ada aja yang masih pakai maskernya seadanya, seolah-olah nggak ada corona begitu. Tapi bukan itu yang kita mau. Kita mau semua orang mengerti corona ini ada. Masih ada yang berolahraga secara berkelompok. Betul, ekonomi harus jalan. Mungkin kafe nanti pada saatnya akan dibuka lagi dengan disiplin. Sehingga jangan orang duduk dalam satu meja bisa sampai 6-7 orang. Itu saja kita setengah mati membuat perubahan perilaku tersebut. Nah, kalau itu terjadi, itu sebetulnya, ini saya bicara kepada masyarakat juga deh, publik yang menonton, pemirsa Sapa Indonesia. Kalau kita disiplin saja Pak Pandu, jaga jarak, memakai masker, rajin cuci tangan, keluar kalau perlu, itu sebetulnya akan bisa mengerem laju penyebaran COVID-19. Itu pasti. Betul Pak Pandu? Itu betul sekali. Jadi beberapa studi itu sudah menunjukkan bahwa kalau 85% paling tidak ya, dengan tidak perlu ada lockdown, tidak perlu ada pembatasan sosial, itu kalau 85% penduduk minimal menggunakan masker, menjaga jarak, menjaga cuci tangan, itu mampu menekan penularan. Jadi kita tidak mengalami kenaikan yang luar biasa seperti sekarang. Itu menunjukkan bahwa memang belum tercapai, masih di bawah 50%. Itu menurut saya yang perlu diingatkan juga, bahwa kita bisa tanpa menunggu vaksin yang sesungguhnya ada. Dan itu belum tahu kapan. Nah sekarang Mas Dhani, kalau masyarakat masih bandel-bandel kan harus ada penegakan hukum. Kalau perlu ada sanksi yang jelas, sehingga orang kapok kalau melanggar. Nah ini yang nggak terjadi juga dari pemerintah sampai ke level bawah. RT RW masih takut menegur warganya sendiri. Nah hal semacam ini yang kita perlukan juga penegakan hukumnya. Dalam 2 minggu terakhir Mas Dhani, klaster industri nih di Kerawang dan Bekasi mengkhawatirkan. Ekonomi harus jalan, iya karena kita harus makan. Tapi protokol kesehatannya harus ada yang memantau. Bisa juga ini kita titipkan Mas Dhani kepada pemerintah? Mas Dhani sebagai penutup. Bisa. Sangat bisa, ini menjadi masukan lapangan yang sangat berarti bagi pemerintah di dalam menuju kepada 3 sukses faktor yang tadi saya sampaikan, kepemimpinan, kebijakan, dan juga kebijakan strategis, dan juga keterlibatan masyarakat. Ini 3 sukses yang key success factor yang mesti harus ditempuh oleh pemerintah. Satu sisi juga yang kedua adalah elaborasi antar kementerian, lembaga, sebagai pemerintah yang juga harus lebih diperkuat lagi, karena bagaimanapun elaborasi ini harus ada, dan kita harus mencapai apa yang disebut dengan kematangan kolaborasi. Jadi jangan sampai ego-ego sektoral antar lembaga itu menjadi faktor penghambat. Jadi kita perlukan kematangan hubungan antar kelembagaan untuk mengatasi COVID. Outcome-nya adalah penanganan pandemi dengan baik sehingga masyarakat terlindungi. Itu yang menjadi visi dan misi besar bersama dalam hubungan kolaboratif antar lembaga. Nah inilah, dengan hal ini maka trust dengan sendirinya dari bawah ke atas akan terbangun, antar lembaga trustnya juga akan terbangun. Demikian Mas, terima kasih. Baik, jadi kita coba bangun satu komando di mana-mana. Tentu arahannya dari pemerintah pusat, ada Mas Dhani di sini yang kita titipkan. Komunikasinya masif kepada seluruh masyarakat. Jangan berhenti Pak Pandu untuk menyampaikan berbagai hal yang benar melalui media sosial maupun mampir-mampir seperti saat ini di Kompas TV, dan ada yang mengawasi
penegakan hukumnya kalau ada yang melanggar harus keras. Kita sedang perang ini melawan COVID-19 dan perang kita masih panjang. Terima kasih banyak pagi hari ini Pak Pandu, Mas Dhani, dan juga Bang Laudeida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Salam Indonesia. Ya. Salam Indonesia.